Bayangkan sebuah pesawat turboprop yang dirancang sejak puluhan tahun lalu, tetapi sampai hari ini masih dipercaya oleh berbagai negara untuk menjalankan misi transportasi militer, patroli maritim, pengawasan wilayah, hingga operasi khusus. Pesawat itu adalah CN-235. Menariknya, perjalanan CN-235 bukan sekadar cerita tentang sebuah pesawat. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia mencoba naik kelas dari sekadar pengguna teknologi, menjadi negara yang mampu ikut merancang, memproduksi, mengembangkan, dan mengekspor pesawat ke pasar internasional. Dan CN-235 lahir dari kerjasama Indonesia dan Spanyol. Dari Bandung, pesawat ini kemudian terbang jauh melampaui kawasan Asia Tenggara. Namanya muncul di berbagai negara dan dalam berbagai konfigurasi misi. Lalu, apa yang sebenarnya membuat CN-235 mampu bertahan begitu lama? Dan apakah ia masih memiliki masa depan di tengah persaingan industri yang modern? Mari kita bedah di Inside Daily. CN-235 merupakan hasil kerjasama industri dirgantara Indonesia dan Spanyol yang menjadi tonggak penting sejarah penerbangan Indonesia. Bagi Indonesia, proyek ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar menghasilkan sebuah pesawat. CN-235 menjadi sarana pembelajaran teknologi yang sangat penting. Dari proses pengembangan, manufaktur, integrasi sistem, hingga pemasaran internasional, Indonesia mendapatkan pengalaman berharga dalam membangun industri pesawat terbang. Dan disinilah letak nilai strategis CN-235. Sebuah negara tidak bisa tiba-tiba menjadi produsen pesawat hanya karena memiliki pabrik. Dibutuhkan puluhan tahun pengalaman, sumber daya manusia, kemampuan rekayasa, rantai pasok, sertifikasi, hingga kemampuan mempertahankan produk setelah pesawat dijual. CN-235 menjadi bagian dari proses panjang tersebut. Pesawat ini kemudian berkembang menjadi berbagai varian dengan peningkatan kemampuan, kapasitas, avionik, hingga konfigurasi misi. Fleksibilitas inilah yang kemudian menjadi salah satu senjata utama CN-235 di pasar internasional. Dalam industri pertahanan, pesawat termahal belum tentu yang terbaik. Ada negara yang hanya membutuhkan pesawat yang mampu membawa personel, mendarat di landasan terbatas, serta memiliki biaya operasi yang masuk akal. Dengan konfigurasi turboprop dan desain yang relatif sederhana, CN-235 menawarkan kombinasi antara fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan multimisi. Pesawat seperti ini sangat relevan bagi negara kepulauan, garis pantai panjang, kawasan terpencil, atau kebutuhan transportasi militer yang efisien. Indonesia sendiri merupakan contoh negara yang sangat cocok dengan konsep tersebut. Dengan ribuan pulau, kebutuhan pesawat patroli adalah kebutuhan strategis. Salah satu contoh paling menarik adalah Turki. Turki menjadi pengguna penting CN-235 dan bahkan memperoleh kemampuan produksi berdasarkan lisensi. Ketika sebuah negara membeli sekaligus mendapatkan kemampuan produksi, hubungan tersebut naik ke tingkat yang jauh lebih strategis. CN-235 menjadi platform teknologi. Bagi Indonesia, ini menunjukkan bahwa industri dirgantara nasional mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai dan daya tarik di luar pasar domestik.